Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Dewanto dalam mata kuliah kewirausahaan yang akan membicarakan waralaba dan pemasaran langsung. Apa itu waralaba dan apa itu pemasaran langsung? Oke, waralaba ini dewasa ini adalah sangat banyak ada di Indonesia, dan Anda mungkin bisa melihat seperti ayam bakar Wong Solo atau hal yang lainnya. Apa itu waralaba sebenarnya toh? Waralaba atau dalam bahasa Inggrisnya adalah franchise atau bahasa Perancis ya, kalau lebih tepatnya franchise, adalah merupakan salah satu bentuk format bisnis di mana pihak pertama yang disebut franchisor memberi hak kepada pihak kedua yang disebut franchise untuk mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup area geografis dan periode tertentu menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian atau franchise agreement. Definisi franchise itu sebenarnya adalah dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Itu adalah definisi secara peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007, definisi franchise atau franchisor menjadi waralaba adalah orang perseorangan atau badan hukum, badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kriteria franchise, yaitu yang pertama adalah memiliki ciri khas usaha. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan secara tertulis. Keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan keenam, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Elemennya adalah merek, sistem bisnis, dan biaya atau fee. Apa itu merek? Dalam setiap perjanjian waralaba, sang pewaralaba atau franchisor selaku pemilik dari sistem waralaba memberikan lisensi kepada terwaralaba atau franchise untuk dapat menggunakan merek dagang atau jasa dan logo yang dimiliki oleh pewaralaba. Jadi Anda sebagai seorang franchisor pewaralaba itu berhak memiliki logo sama seperti yang dimiliki oleh pewaralaba, franchisor, merek. Yang kedua, sistem bisnis. Keberhasilan dari suatu organisasi waralaba tergantung dari penerapan sistem atau metode bisnis yang sama antara pewaralaba dan terwaralaba. Jadi sistem bisnisnya itu akan sama antara yang di pusat dengan di daerah, antara pemilik dengan Anda sebagai terwaralaba. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau makanan atau metode jasa, standar rupa dan fasilitas bisnis, standar periklanan, standar sistem reservasi, sistem akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang dan lain sebagainya. Sama antara pusat dengan di daerah. Yang selanjutnya biaya atau fee. Dalam setiap format bisnis waralaba, sang pewaralaba baik secara langsung ataupun tidak langsung menarik pembayaran dari terwaralaba atas penggunaan merek dan atas partisipasi dalam sistem waralaba yang dijalankannya. Biaya biasanya terdiri atas biaya awal, biaya royalti, biaya jasa, biaya lisensi, atau biaya pemasaran bersama. Biaya lainnya juga dapat berupa biaya atas jasa yang diberikan kepada terwaralaba, misalnya biaya manajemen. Karakteristik lain dari waralaba.
pihak-pihak yang terkait dalam waralaba sifatnya berdiri sendiri. Terwaralaba berada dalam posisi yang independen terhadap pewaralaba. Independensi maksudnya adalah terwaralaba berhak atas laba dari usaha yang dijalankannya, bertanggung jawab atas beban-beban usaha waralabanya sendiri, misalnya seperti pajak dan gaji pegawai. Di luar itu, terwaralaba terikat pada aturan dan perjanjian dengan pewaralaba sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Ini adalah beberapa contoh dari franchise lokal. Ada Alfamart, Ayam Bakar Wong Solo, Cipagantikar. Ini adalah Cipagantikar ini perusahaan rental mobil. Edward Forer Sus, ini perusahaan yang menjual sepatu. Kebab Turki Baba Raffi menjual kebab, Klenger Burger, Paparon pizza, dan seperti namanya juga ya, menjual pizza dan lain-lain. Yang kedua adalah multi level marketing. Apa itu multi level marketing? Multi level marketing secara umum adalah pemasaran yang menggunakan mata rantai upline downline dengan memotong jalur distribusi. Sedangkan netpreneur adalah entrepreneur yang bergerak dalam bisnis jaringan atau lebih sempit dikenal dengan nama multi level marketing. Badan internasional yang mengatur. MLM diatur secara internasional oleh peraturan bisnis di Amerika yang namanya World Federation of Direct Selling Association yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat. Selain itu ada juga yang beberapa badan yang menjadi acuan MLM di Amerika, misalnya Triple B, Better Business Bureau, dan Chamber of Commerce. Sedangkan organisasi non pemerintahnya yang cukup benar adalah MIA, Multi Level Marketing International Association. Sedangkan di Indonesia, legalitas MLM diatur dalam izin usaha penjualan berjenjang yang dikeluarkan oleh Deperindak untuk menggantikan surat izin usaha perusahaan. Ada perbedaan antara MLM dan money game. Jadi dalam perusahaan MLM ini kadang disamakan dengan money game. Ada perbedaannya. Kalau MLM ada biaya pendaftaran tak terlalu mahal dan masuk akal. Sedangkan pada money game biaya pendaftarannya tinggi. Karena biasanya disertai dengan pembelian produk yang harganya sangat mahal. Pada perusahaan MLM, produk atau jasa yang dijual, kualitas barang, produk atau jasa dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada money game, produk atau jasa yang dijual hanya sebagai kedok. Pada perusahaan MLM, seluruh anggota memiliki peluang yang sama. Sedangkan pada money game, yang mendaftar menjadi anggota yang lebih dulu berpeluang mendapat keuntungan lebih besar dibandingkan yang terakhir. Dan yang terakhir adalah penentu keberhasilan. Pada perusahaan MLM berdasarkan hasil penjualan produk atau jasa yang nyata serta mengembangkan jaringan. Untuk ini diperlukan kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan pada money game, penentuan keberhasilan berdasarkan kebanyakan uang yang di-store. Orang direkrut dan tidak perlu kerja keras apapun. Industri MLM bisa dijadikan sumber wirausaha tanpa modal, tanpa risiko yang sangat besar dibanding mendirikan sebuah perusahaan konvensional. Industri MLM bisa menjadi celah peluang kerja tanpa perlu keahlian khusus sebagaimana diperlukan pada sebuah job desk. Daftar ini adalah daftar anggota Asosiasi Penjualan Langsung di Indonesia. Di sini ada Avon yang bergerak dalam bidang kosmetik, Matolindo Primatara Matol, Citra Nusantara Insan Temerlang atau CNI lebih terkenal. Ada juga Foreverindo Insan Abadi Forever Young, MW Indonesia, Busana Sejati, Multicare Mitra Sejahtera Multicare, Imawi Benjaya Tupperware, Orindo Alam Ayu Oriflame, Viva Merindo Mitra Sejahtera, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.